Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal. Hikmah yang ke-85. At-tayyul qala an-nadhi qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. At-tayyul haqiqiyyu, melipat yang sesungguhnya. Ini bicara keramat. Ada orang punya keramat itu bisa melipat bumi. Ke Mekah 1 menit. Pergi ke negeri hanya sekejap nyampe. Melipat bumi. Artinya bisa melakukan perjalanan yang panjang dengan waktu singkat. Biasanya itu adalah pembahasan tentang orang-orang wali yang punya keramat. Sholatnya di Mekah. Ini pergi ke sana langsung, tiba-tiba datang ke sana. Itu karamah. Melipat bumi. Tapi bisa jadi itu adalah kerjaan iblis, syaitan, jin, sihir. Bisa jadi. Makanya nggak perlulah kita banyak bicara tentang melipat bumi. Adalah kalau pengen cepat melakukan perjalanan, beli tiket naik pesawat, selesai. Nah, ini kadang-kadang kita sering aneh-aneh. Keramat-keramat yang keramat-keramat seperti itu. Nah, sekarang ke Jawa Timur 1 jam kan boleh dari Kertajati. Beres. Yang dulu berjam-jam. Ibn Athaillah ingin kita itu tidak hanya sibuk membicarakan keramat-keramat begituan. Itu bisa saja sihir. Bukankah Ifrit bisa melakukan seperti itu? Sekejap mata memindah sesuatu yang besar dan jauh. Kerjaan Ifrit. Tapi keramat yang perlu kita hadirkan, yang perlu kita bahas adalah keramat ini loh. Keramat yang sungguh istimewa. Kita itu sering dicekoi dengan kisah-kisah keramat. Orang bisa pasir jadi tepung. Keluar roti dari keteknya. Berjalan di atas air. Apa faedahnya untuk Anda? Kalau Anda dengar cerita orang berjalan di atas air, bisa ditiru? Cebur Anda mati, tenggelam. Mau terbang nggak bisa. Nggak banyak faedahnya kisah-kisah semacam itu. Istilah khariqun lil adati biasanya. Istilah khariqun lil adah itu kejadian yang luar biasa. Sehingga bagi ahli tasawuf yang betul-betul mengerti makna tarbiyah, makna khariqun lil adati. Khariqun itu melanggar. Khariqun itu adalah keluar daripada adah kebiasaan. Enggak biasa. Jadi luar biasa. Wah, bisa terbang lah. Cuman para ahli tasawuf, ahli haq, ahli pembersih hati mengatakan khariqun lil adah itu adalah orang yang bisa keluar dari adat hawa nafsunya. Jangan dibawa kepada urusan-urusan dohir itu. Nah, kalau urusan dohir itu biasanya itu jor-joran dan bohong-bohongan. Dia nggak pernah lihat kiainya begitu. Cuman karena dia pengen kiai jadi agung, subhanallah, aku lihat kiai saya begitu. Bohong juga muridnya. Nah ini akhirnya bohong-bohongan, keramat-keramat begitu sudah nggak ada. Keramat kok dipamer-pamerin. Wali itu kalau punya keramat itu disembunyikan kayak seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya, malu. Ini ceritanya macam-macam. Kadang-kadang murid berbohong ya. Kenapa? Kalau gurunya terangkat, dia terangkat. Masya Allah, min karamati. Keramatnya adalah aku melihat sendiri. Kenapa? Dia sholat. Tiba-tiba lagi naik. Sampai sana. Mungkin benar, mungkin bohong. Tapi bohong yang banyak. Jadi tak aneh-aneh. Nah, ini kita sering dicekoi dengan hal-hal kisah yang semacam itu. Kita ingin menukil dari para wali tentang akhlaknya. Bagaimana kesabaran Imam Muhammad Al-Baqir. Bagaimana kesabaran Imam Hasan Basri. Bagaimana kedermawanan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kita perlu mendengar semacam itu. Bagaimana keilmuan, keluasan ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya a'dhamul karamati, paling agungnya karamah itu apa? Istiqamah. Bukan terbang di awang-awang, kupu-kupu itu. Jadi kalau Anda bisa istiqamah, itu karamah yang Allah berikan kepada Anda. Salat malam bisa istiqamah, subhanallah. Salawat bisa istiqamah, ngaji istiqamah, berderma istiqamah. Wali, keramat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini santri itu mondok puasa setiap hari hanya pengen apa? Pengen bisa makan api,
bisa berjalan di atas air, pengen kalau lihat cecak langsung jatuh. Saya hampir kena sih gitu-gitu dulu, hampir ikut-ikutan. Kita hampir ikut-ikutan, wah macam-macam amalan-amalan nanti bisa gini gitu. Waduh. Nanti lihat orang langsung ikut kita. Nah, hati-hati. Kita perlu bahas dan Ibn Atha'il As-Sakandari ingin membawa makna ngelipat bumi. Kita pernah dengar cerita dan itu mungkin benar, para waliullah, namanya wali kok. Bisa sholat di Mekah. Hari ini pengajian di sini, ataunya jam ini juga sudah bisa pindah ke tempat lain. Mungkin. Akan tapi Ibn Atha'il As-Sakandari justru Ibn Atha'il akan menjauhkan kita dari pemahaman semacam itu. Bicara tentang toy hakiki, melipat bumi, melipat yang sesungguhnya gimana? Antutfa masafatud dunya. Kata Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, hakikat melipat bumi itu selama ini yang didengar bicara tentang keramat melipat bumi adalah bisa menempuh perjalanan yang panjang jadi singkat. Itu kan yang difahamkan selama ini. Padahal itu bisa saja keramat, tapi bisa saja istidraj, bisa saja kerjaannya sihir. Tapi melipat bumi yang sesungguhnya ini, antutwa masafatud dunya, yaitu di saat dilipat perjalanan jarak dunia ini, angka darimu, hatta taral akhirata aqrabu ilaika minha, sehingga engkau melihat akhirat sangat dekat kepadamu. Ya ini, dunia itu dilipat, sehingga seolah-olah tidak ada lagi dunia, yang kelihatannya akhirat. Ini makna yang pertama yang bisa kita pahami dari hikmah ini adalah bagaimana kita ini biarpun kita di dunia, tapi merasakan begitu dekatnya akhirat. Begitu dekatnya akhirat. Sehingga karena dia merasa dekat dengan akhirat, seolah-olah kisah dunia itu sudah tidak ada bagi dia. Jadi begini, para kekasih Allah ada yang berkata begini, kalau seandainya di surga itu keindahannya seperti di saat aku melakukan bangun malam, niscaya sangat cukup. Allah. Padahal dia di dunia. Begitu manisnya bagi dia di saat melakukan sholat malam, lalu dia berkata, kalau seandainya aku di surga nanti diberi kenikmatan seperti yang aku rasakan waktu aku bangun malam, niscaya sudah sangat cukup. Artinya apa? Biarpun di dunia dia bisa merasakan indahnya bangun malam. Nah itu loh. Itu wali. Melakukan kebaikan, nikmat. Sehingga dunia bagi dia sudah hampir tidak dirasakan lagi. Karena dia sudah seolah-olah dengan Allah terus. Dengan keindahan. Dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka hendaknya kita membiasakan menghubungkan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Sampai muncul keyakinan yang sesungguhnya ternyata sangat pendek di dunia ini. Coba. Nah, karena sangat pendek, kenapa kita tidak sabar dengan yang pendek? Berapa sih umur kita? 100? Kurang dikit. Kasih 100 beneran mau? Giliran kasih 1 minta tambah dikit. Manusia mau begitu. 100 anggap. Tapi 100 itu dibanding dengan umur dunia, Anda sedikit sekali 100 tahun. Sementara umur dunia yang ribuan tahun pun kalau dibanding dengan umur akhirat nanti gak ada apa-apanya, kecil. Sehingga menjadi tidak banding, tidak sebanding urusan dunia. Maka kalau orang faham seperti itu bahwa di dunia ini sebetulnya sepanjang apapun umur kita, ternyata kita dibanding umur dunia pun sangat kecil. Sementara umur dunia pun dibanding umur akhirat sangat sedikit. Lalu kita ada di mana? Kita ada di sedikit, di dalam sedikit. Kemudian kita faham bahwa puji syukur kepada Allah, kita itu ternyata untuk berjuang, disuruh berjuang untuk memperjuangkan akhirat yang panjang dalam waktu singkat. Kalau umurnya sampai 5.000 tahun gitu gimana? Berat kita beribadah. Kalau orang kenal akhirat, tapi orang tidak kenal akhirat 5.000 tahun diharap atau tidak? Diharap, nggak mau mati-mati.
Tapi yang kenal akhirat bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya keindahan adalah di akhirat. Memang orang tidak boleh minta mati. Tapi bagi kekasih Allah, kematian adalah dirindukan untuk bertemu dengan Allah kalau memang ada jaminan surga. Sekarang berandai-andai saja deh. Berandai-andai. Ya karena berandai-andai jawabnya juga gampang, berandai-andai. Kalau seandainya tiba-tiba malaikat Jibril ngomong kepada kita saat ini, "Hei orang yang ada di majlis, kau mati saat ini, kau langsung masuk surga." Mau ndak kira-kira? Mikir dulu, tokonya baru berkembang. Masih ada anak di rumah. Seolah-olah Allah tidak ngurusi anak kita. Kalau ngomong, kadang kita, kalau ditantang misalnya untuk mati saat ini, bagaimana kira-kira? Langsung jaminannya surga. Semoga panjang umur. Itu kan berandai-andai, menunjukkan lah, itu loh tanda kita itu sebenarnya kecintaan kepada dunia ini menjadikan kita itu ingin berlama-lama di dunia. Memang kita tidak boleh minta mati. Cuman Ibn Athaillah itu ingin bahwasanya kita itu selalu rindu akhirat. Kemudian kita memikirkan akhirat itu panjang dan tidak berakhir. Sehingga semakin kita menyadari begitu panjangnya akhirat, maka dunia menjadi kecil, sedikit. Karena sedikit dia bisa tambah. Lah itulah melipat bumi, melipat dunia. Jadi apa? Ibadah. Pun saya sholat begini juga tidak lama. Hanya paling 80 tahun. Saya menjaga kemaksiatan hanya. Setelah itu aku akan dapatkan kenikmatan yang banyak. Itulah dunia dilipat. Sehingga dia tidak merasakan sesuatu yang lama di dunia ini. Sehingga dia bisa telengah, teledor, nyantai. Singkat. Lipat bumimu itu. Sadari kalau hidupmu itu sangat sedikit. Sebentar, sebentar, sebentar. Maka di waktu yang sebentar ini harus persiapan. Untuk kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah, para kekasih Allah, lihat. Biarpun mereka masih ada di dunia, ternyata rasanya sudah ada di surga. Kenikmatan-kenikmatan di saat ibadah, menikmati. Keyakinan, pertama keyakinannya. Laqasifa'anil ghita'u mazdadtu yakina. Kalau seandainya dibuka tabir ini, maksudnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya oleh Allah dibukakan neraka begitu, sudah enggak tambah lagi imannya. Karena apa? Biarpun belum melihat dengan matanya, tapi keyakinannya. Lalu keyakinan itulah yang menjadikan dia itu bersiap-siap untuk tujuannya. Urusannya dengan keyakinan. Kalau ada berita bahwasanya semoga kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Misalnya di kampung kita ada berita bahwasanya sebentar lagi ada gempa bumi, tolong segera ngungsi. Yang ngomong adalah dari pemerintah. Yang mereka punya perangkat-perangkat, alat-alat untuk mendeteksi tentang adanya gempa. Dikasih tahu dan disiapkan fasilitas untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi berita semacam itu? Tergantung keyakinan Anda. Kalau Anda nggak percaya, ngapain berkias? Kemudian ada berita lagi, tolong kita akan pindah ke seberang sungai sana. Atau ke pulau seberang, sebab pulau ini akan hancur dalam waktu singkat. Terus, ya kita akan pindah ke sana. Kemudian di sana nggak ada apa-apa. Terus bagaimana? Harus bawa bekal dari sini. Coba, kinerja Anda itu ada hubungannya dengan keyakinan Anda. Kalau Anda nggak yakin, Anda akan tenang-tenang saja. Ngapain pergi? Mana ada gempa lah, nggak percaya, maka tenang-tenang saja. Tapi kalau Anda punya keyakinan, Anda akan punya persiapan. Dan persiapan Anda pun tidak kira-kira. Anda akan menyiapkan segala macam. Di saat Anda ingat sabun mandi, bawa sabun mandi. Ingat bawa semuanya. Kenapa? Anda tahu di sana nggak ada lagi itu. Maka sesuai dengan keyakinan Anda itulah Anda akan berbuat. Makanya yang yakin adanya surga. Dan yakin adanya neraka. Kemudian kok dia ogah-ogahan dalam mengamal melakukan kebaikan. Meyakini adanya surga kok ogah-ogahan melakukan kebaikan. Sebetulnya yang keropos itu iman. Imannya. Maka Ibn Athaillah Sakandari mengajak kita, biarpun engkau masih berada di dunia semacam ini, bagaimana ikatan hatimu kepada akhirat sangat kuat. Sehingga terasa dekat sekali, dekat diyakini dan seolah-olah terjadi. Seolah-olah sudah berada di akhirat, sehingga apa? Mumpung ada bekal, mumpung ada kesempatan. Sekarang begini, untuk menjelaskan bahasanya
agar persiapan masalah melipat bumi. Gini, kalau perjalanan Anda menuju ke sebuah tempat, Anda akan pindah ke pulau. Kalau waktunya masih panjang, apa yang Anda lakukan? Ya tenang-tenang persiapannya, kan begitu. Tapi kalau ternyata waktunya sudah mepet, Anda akan buru-buru. Waktunya terbatas sekali. Ayo cepat siapkan semuanya untuk pindah ke pulau sebelah. Dan di sini setelah itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah, ini maka dia akan nyantai. Dia akan segera kalau dia tahu bahasanya waktunya tinggal sedikit. Tapi kalau sudah waktunya panjang, dia yang ntar dulu deh, ya jangan sekarang deh, kan masih setahun lagi. Ya kita pelan-pelan menyicil bolehlah. Tapi bagi orang yang meyakini dengan benar bahwasanya itu akan terjadi, dia akan berpikir lebih jauh lagi. Ya mulai sekarang saya siap-siap dong. Kalau saya harus ngirim ke sana, waktu berangkat nanti pindah ke pulau, apa yang bisa saya bawa? Mending saya kirim deh sekarang. Saya kirim dulu apanya, kasurnya dulu, atau apanya, dan sebagainya. Karena dia mikir, yakin. Sama biarpun kita masih di dunia, maka kalau keyakinan kita akhirat itu benar-benar, maka dunia itu akan seolah-olah pendek. Jadi saat ini sudah persiapan. Kenapa? Bisa saja saya mati. Saya harus ke akhirat. Makanya ketahuanlah dari sikapnya, dia banyak sedekah. Kenapa? Jangan-jangan saya besok mati, nggak bisa saya bawa. Sehingga bumi itu dilipat betul. Seolah-olah itu nggak ada waktu lagi. Seolah-olah nggak ada waktu lagi. Ibadahnya kok sampai begitu sih? Iya, karena aku tidak yakin kalau aku masih hidup sampai esok hari. Memang aku berharap, tapi siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu kalau akan mati, kalau masih panjang umurnya? Jangan-jangan malaikat sudah nunggu di depan pintu rumah. Nah, karena dia meyakini yang semikian itu, maka dunia akan menjadi sempit. Kenapa? Dia sibuk, seolah-olah nggak ada waktu lagi. Ayo siap. Untuk apa? Untuk akhirat. Itu yang diinginkan oleh bin Athaillah As-Sakandari. Jadilah engkau yang mulai saat ini sibuk mengurusi akhiratmu, seolah-olah nggak ada waktu lagi di dunia, nggak ada kesempatan lagi, sempit sekali waktu di dunia ini. Nah itulah tai yang sesungguhnya. Di sana ada dibahas namanya tulul amal. Orang banyak angan-angan. Suruh ntar saja, sekarang, nanti saja. Mau sedekah aja, nanti saja kalau sudah mati saya wasiat. Giliran wasiat, anaknya nggak menjalankan, nggak dapat pahala. Sedekah kok nanti, keburu mati. Sedekah kok nanti, keburu bangkrut. Mau beribadah kok nanti, keburu malas, keburu sakit. Maka ayo kita seolah-olah waktu itu betul-betul sempit. Nggak ada lagi saat kita berbekal kecuali saat ini. Nah, kemudian setelah ada kesadaran semacam ini, maka apa yang ia hadirkan saat itu? Karena dia tahu tujuannya adalah akhirat, maka dia akan menjadikan semua yang bersamanya adalah untuk akhirat. Sehingga gak ada lagi kecuali akhirat. Sehingga di dunia, dia masih di dunia tapi terasa di akhirat. Sehingga apa? Perilaku. Keluargaku harus keluarga yang dekat kepada Allah. Cara berdagangku harus benar karena ada hitungannya di hadapan Allah. Semua di rumahku, nggak boleh ada tontonan yang menjadikan aku jauh dari Allah. Dia mikir semuanya. Kan banyak sekarang katanya ahli sholat di sujud tontonnya nggak karu-karuan. Dia lagi lupa dengan akhirat sebetulnya. Nah kalau sudah orang setiap saat ingat akhirat, indah. Jadi jangan sampai ya kalau disebutkan oleh Rasulullah SAW bahasanya, ayun nasi akyas, orang cerdas Siapakah orang cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian. Kalau orang ingat kematiannya bukan serem, bukan orang cemberut saja, tidak. Itu salah paham. Kalau Anda merasa akhirat sangat dekat dengan Anda, sudah terlipat dunia ini bagi Anda, dan Anda selalu ingat kematian, apa hidup Anda? Hidup Anda akan semakin indah. Yang serem itu kan melihat film horor. Yang dimaksud ingat kematian bukan ingat jenazah yang gelundung itu, bukan. Apa yang terjadi setelah mati itu yang ada di pikiran dan hatinya. Coba kalau orang mengerti bahasanya indahnya akhirat, indahnya surga, dan seremnya neraka dengan keyakinan, dan dia tahu sebab-sebab orang masuk neraka, maka ketahuilah dia akan semakin indah dengan suaminya. Karena apa?
dengan lemah lembut penuh kemesraan adalah pahala. Mustahil istri dolim kepada suami, mustahil suami dolim kepada istri. Begitu juga seorang saudara dengan saudara. Kalau ngerti bahasanya di sana ada surga dan di sana ada neraka, mustahil dia ngerebut waris saudaranya. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Di dunia sudah merasakan seperti di surga. Karena dia akan berbuat baik kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Bahkan di saat ada orang berbuat zalim kepadanya, dia ingat surga, ingat akhirat. Bahwasanya siapapun yang berbuat zalim kepadaku, maka itu akan dirubah jadi pahala. Lapang hatinya, lihat kayak di surga. Tapi orang yang hatinya masih kotor, lihat yang ada dendam. Sudah begitu nggak bisa balas juga. Kurang ajar dia. Hidupnya capek. Maka sesungguhnya kalau kita ingat akhirat, semakin ingat akhirat, maka semakin indah hidup Anda. Sehingga kata Imam Haddad, betul, kalau memang hatimu itu keras, dikasih nasihat kok nggak paham-paham, diingatkan juga nggak ngerti-ngerti, maka ingatkan akhirat tentang kematian. Suruh bertanya, sampai kapan kau hidup? Nggak ada yang bisa menjawab. Ada jaminan kita hidup sampai besok pagi? Tidak ada. Banyak orang segar buger ngomong, baru ngobrol mati. Semoga kita panjang umur semuanya. Minta panjang umur boleh. Sebab disebut tapi panjang umur yang banyak amal. Sebab sebaik-baik orang yang umurnya panjang, amal baiknya banyak. Sejelek-jelek orang adalah yang umurnya panjang, jahat terus. Na'udzubillah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Mari kita melihat akhirat dengan sangat dekat. Kalau kita sudah bisa melihat akhirat sangat dekat, maka ketahuilah dunia ini akan betul-betul singkat bagi kita, terlipat. Sehingga kita hanya punya kesibukan untuk akhirat. Sehingga kita tidak merasakan lagi, tidak berharap lagi, bukan tidak berharap panjang-panjang. Akhirnya merasakan di dunia ini adalah sebagai sesuatu yang betul-betul tempat yang merepotkan, menyusahkan. Sehingga harapannya adalah dia dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Sebab darul ibtila. Di dunia ini memang ujian, semuanya ujian. Gak punya anak, susah. Tapi giliran punya anak, sakit, susah juga. Susah juga. Punya anak, ya memang gitu dunia. Punya uang, nggak punya uang, susah. Giliran punya uang, susah milih beliau. Susah anaknya rusak. Waduh, dunia begitu. Akan tapi orang cerdas akan menggunakan semua yang Allah berikan dari dunia adalah untuk kemuliaan di akhirat. Inilah yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang melewati dunia ini betul-betul seperti orang yang nyebrang. Sehingga karena nyebrang nggak usah kita berbekal untuk dunia, tapi akan menjadikan dunia ini bekal untuk di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.